Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ahibbatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembacaan kitab At-Tawakkul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang fawaid dari tawakul ala Allah, faedah dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita bahas beberapa poin di antaranya. Yang pertama, orang yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah. Yang kedua, merasakan kebersamaan dengan Allah. Yang ketiga, meraih cintanya Allah. Yang keempat, pertolongan dari musuh-musuh, ditolong dari musuh-musuh. Kemudian yang kelima, dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Itu yang terakhir ya. Kemudian yang keenam sekarang 7. Oh, itu 6 udah. Yang keenam yaitu husul ala rizki, menghasilkan rizki. Nah, identik tawakul itu dengan mencari rizki. Banyak orang kalau udah bicara tawakal itu pasti berkaitan dengan mencari rizki. Nah, itu hanya salah satu saja ya dari sekian banyak tawakul yang bisa kita lakukan dalam berbagai medan kehidupan yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya ya. Jadi tawakul itu dalam berbagai bidang kehidupan ya, seluruh kehidupan kita itu butuh kepada tawakul. Tidak hanya dalam mencari rizki. Kemudian sekarang faedah yang ke-7 ya. Hifdzun nafsi wal ahli wal waladi, menjaga diri, keluarga dan anak, atau istri dan anak. Menjaga diri, istri dan anak. Jadi tawakul itu merupakan bentuk kepasrahan kepada Allah, penyerahan urusan kepada Allah, sehingga dengan begitu Allah mencukupi. Di antaranya kalau kita pasrahkan diri kita kepada Allah, Allah cukupi, Allah lindungi kita. Kalau kita pasrahkan anak dan istri kita kepada Allah, kita serahkan penjagaannya kepada Allah, maka Allah akan lindungi, Allah akan menjaga, Allah akan mencukupi. Lidzalika Ya'qub alaihissalam, oleh karena itu Ya'qub alaihissalam hina nasaha abna'ahu, Nabi Ya'qub ketika menasihati anak-anaknya bin nasaih, dengan nasihat-nasihat allati tahfaduhum, yang bisa menjaga mereka, au kala amrahu ba'da dalika, maka Ya'qub menyerahkan urusannya setelah itu ilallahi, kepada Allah. Beliau mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Jadi hukum di sini mencakup hukum syar'i dan juga hukum kauni. Hukum syar'i jelas, yang boleh membuat aturan dalam agama ini hanya Allah. Makanya orang-orang yang mengikuti aturan lain dalam kurung bid'ah, itu berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa sadar, orang-orang yang mengikuti bid'ah itu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah menyerahkan urusan membuat syariat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah kesyirikan.
Jadi Allah adalah pembuat hukum syar'i. Kemudian yang kedua, hukum kauni, yaitu apa? Takdir. Segala kejadian di muka bumi ini dan bahkan di atas langit sana itu tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menentukan segala kejadian. Allah yang mengukur segala kejadian, menetapkan segala kejadian. Tanpa ketetapan dari Allah tidak mungkin terjadi. Ya, tanpa ketetapan dari Allah tidak mungkin terjadi. Makanya inilah hukmu illa lillah, ini bentuk kepasrahan. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Yang menentukan nanti kamu selamat atau celaka hanya Allah. Yang menentukan nanti kamu sukses atau gagal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tenang, gak usah pusing, gak usah terlalu dipikirkan ya. Jangan sampai frustasi, stres dan sebagainya. Makanya orang tawakal itu pasti jiwanya tenang. Nanti ada faedah berikutnya. Jadi Allah lah yang menentukan segala hukum. Alaihi tawakkaltu, maka kepadanya lah aku bertawakal. Karena semua kejadian dengan ketetapan darinya, tidak mungkin meleset dari ketetapannya. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, maka kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Jadi Yakub ingin memposisikan diri sebagai orang yang bertawakal di antara orang-orang yang bertawakal. Jadi ingin bergabung dengan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah huwal hafid, karena Allah itulah sang penjaga. Wa huwa alladhi ya'tamidu alaihi fi ri'ayati nafsi wal ahli wal waladi. Wa huwa alladhi yu'tamadu alaihi, dialah yang menjadi tempat bersandar, dialah yang disandari dalam masalah penjagaan diri, keluarga dan anak-anak. Jadi kalau kita punya keluarga, kemudian kita tidak berada di sisinya, mungkin kita safar, jangan khawatir, serahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak celaka ya celaka, berkehendak untuk mendapat musibah ya dapat musibah, tenang saja, serahkan saja kepada Allah. Sudah, kita nggak bisa berbuat apapun. Kalau kita sudah jarak jauh, apa yang bisa kita berbuat? Kadang di sebelahnya saja belum tentu bisa melindungi. Maka segala urusan itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ke-8, al-hifdzu minasyaiton, dijaga dari setan. Dan ini musuh yang paling berat. Siapa yang dijaga dari setan, dia menang dalam kehidupan dunia akhirat insyaallah. Kalau cuma dikalahkan oleh kawan bisnis tidak masalah, cuma dikalahkan dalam pertandingan olahraga dan sebagainya tidak masalah. Tapi kalau kalah oleh setan, ini yang sangat bermasalah. Orang tidak akan meraih kesuksesan, kebahagiaan kalau dia dikalahkan oleh setan. Maka langkah yang paling kuat untuk menghadapi setan itu bukan tenaga kita, bukan otak kita, ya, bukan kawan kita, tapi tawakal. Yang paling kuat untuk menghadapi setan apa? Tawakul. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah yang menjaga kita. Nah, itulah yang lebih kuat daripada setan. Adapun selain itu diperdaya oleh setan. Ya, manusia tidak berdaya kalau menghadapi setan. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 10. Innaman najwa minasyaiton. Jadi bisikan-bisikan itu berasal dari setan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Walaysa bidarrihim syai'an, dan sebenarnya setan tidak bisa membahayakan orang-orang yang beriman sedikit pun, illa, kecuali biidnillah, dengan izin Allah. Jadi kalau Allah nggak berkehendak, setan nggak bisa mencelakakan orang-orang yang beriman. Tapi kalau Allah berkehendak,
bisa setan mencelakakan orang beriman. Berarti kuncinya pada Allah. Kalau kita pegang kuncinya kita menang, ya. Kalau antum pegang kuncinya antum menang. Ya, makanya dalam pertandingan pun kalau sudah berhasil mengunci lawan nggak berkutik. Itu kalau gulat dan sebagainya gitu. Kunci, pegang kuncinya. Maka kalau mengalahkan setan, kuncinya itu pada Allah. Kalau antum serahkan urusan pada Allah, antum bisa menang. Tapi kalau antum hanya menggunakan kekuatan sendiri, antum nggak bisa melawan setan. Itu musuh yang nggak kelihatan. Gimana kita berperang melawan musuh yang nggak kelihatan? Nggak bisa. Jadi benar-benar hanya mengandalkan kekuatan Allah ketika kita menghadapi setan. Usaha kita ya hanya doa. Dengan doa dan zikir, ya, kita bisa menghadapi setan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Dan ini juga sekaligus syarat. Kalau orang nggak bertawakal kepada Allah berarti dia tidak beriman. Ya, kalau orang tidak bertawakal kepada Allah berarti apa? Dia tidak beriman. Dan begitu juga menjadi standar dan ukuran. Siapa yang tawakalnya makin kuat berarti imannya makin kuat. Siapa yang lemah tawakalnya berarti imannya juga lemah. Fabayyana ta'ala, maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa setan la yastati'u an yadurra ibadahu illa biidnihi. Setan tidak bisa memudaratkan hamba-hambanya kecuali dengan izin Allah. Gak berdaya setan melakukan itu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ini izin secara kauni, secara takdir. Itu kembali kepada takdir Allah. Maka pasrahkan diri antum kepada Allah sehingga Allah akan mengurusi antum, takdir antum menjadi baik. Tsumma amarahum bitawakkul. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan mereka orang-orang beriman atau hamba-hambanya untuk bertawakul alaihi kepadanya. Agar apa? Liyahfadhahum minhu, agar Allah menjaga mereka dari setan. Jadi itu cara, itulah kunci. Kalau kita ingin menang melawan setan, caranya apa? Kuncinya tawakal pada Allah. Allah akan menjaga kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang mengucapkan, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu ketika keluar dari rumahnya, begitu keluar rumah langsung bilang bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, ini bentuk tawakal. Ini sudah ketika orang bilang bismillah itu sebenarnya sudah tawakal. Karena baknya ini bak isti'anah, minta tolong. Aku minta tolong dengan nama Allah, gitu sudah. Artinya begitu. Untuk apa? Tergantung kita mau berbuat apa. Di sini mau keluar rumah, ya pokoknya keluar rumah. Keluar rumah dengan pertolongan Allah. Itu bentuk tawakal. Dipertegas lagi dengan mengatakan tawakaltu 'ala Allah. Aku benar-benar bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, karena tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aku nggak bisa berbuat apapun untuk meraih kebaikan atau menolak kemudaratan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka inilah bentuk kepasrahan. Ini bukti tawakal. Kita mengucapkan dengan lisan dzikir atau doa ini, ya, maka Allah akan melindungi kita. Buktinya yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya, kufita, kamu dicukupi, wa wukita, kamu dilindungi, wa tanahha anhu syaitan, setan menyingkir darinya. Tanahha anhu asyaitan, setan menyingkir dari orang itu. Masya Allah. Orang kalau udah dijauhkan dari setan, ya, berarti dia tidak melakukan dosa-dosa, insya Allah. Walaupun keluar rumah, dia tetap terjaga dari dosa-dosa. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya di luar rumah itu lebih bahaya daripada di dalam rumah. Bukan berarti kalau masuk rumah nggak perlu zikir dan doa, perlu juga. Makanya ya, mungkin sebelumnya sudah kita bahas, kalau orang masuk rumah menyebut nama Allah, maka setan nggak bisa ikut masuk. Nah, berarti setan memang di luar. Ya, paling gampang setan goda orang di luar rumah. Tapi kalau masuk rumah nggak zikir, setan bisa masuk ke dalam rumah. Berarti apa? Setan bisa goda orang walaupun di dalam rumahnya sendiri.
Di dalam rumah pernah terjadi maksiat enggak? Pernah terjadi dosa-dosa? Banyak. Mungkin di dalam rumah malah ghibah tetangga bersama istri. Itu asik sekali itu, Masya Allah. Itu godaan setan. Itu yang akur suami istri, tapi akurnya ngapain? Ghibah tetangga. Naudzubillah min dzalik. Kelihatannya harmonis, tapi harmonis dalam rangka apa? Menumpuk dosa. Harmonis dalam mengukir prestasi dosa. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan harmonis ini. Ini bahaya ini. Berdua bersekongkol untuk masuk neraka ini. Ini hati-hati kalau ini dibiarkan menjadi kebiasaan tanpa sadar ya. Tiap hari mengumpulkan dosa-dosa, wal'iyadu billah. Maka hati-hati, suami istri ini jangan terlalu akrab. Dalam tanda petik, maksudnya akrab untuk ngobrolin orang lain. Awas, hati-hati. Jangan gunjing orang lain siapapun itu. Ya. Terutama yang punya madu, itu madunya sering diobrolin tuh. Enggak boleh. Hati-hati, waspada. Ya. Antum kalau nggak tahu ya cari madu dulu baru tahu. Jadi begitu, bahaya memang berdua suami istri ini rawan sekali terjadi gunjingan-gunjingan, sangat rawan, mudah sekali. Yang namanya bicara kalau sudah menyebut nama orang itu nggak aman dari menggunjing. Makanya sebaiknya udah kalau ngobrol nggak usah ngomongin orang. Kalau ngomongin orang hanya kebaikan. Tuh, bikin aturan begitu, insya Allah aman dari menggunjing. Ini menggunjing ini dosa yang paling gampang terjadi di dalam rumah maupun di luar rumah. Di dalam rumah banyak terjadi. Itu bantuan setan itu. Setan udah mengirim amunisi untuk mengerahkan pertempuran itu. Jadi itu mungkin yang harmonis. Yang nggak harmonis di dalam rumah cekcok, bertengkar, itu juga setan sama. Nanti kalau berhasil bercerai itu setan, masya Allah, diberi kedudukan yang tinggi di dekat iblis laknatullah, berhasil menceraikan antara suami istri. Itu kejahatan luar biasa itu dari setan. Banyak ya dosa-dosa terjadi di dalam rumah. Jadi keluar rumah baca doa, masuk rumah juga menyebut nama Allah, bismillah. Ya, atau mengucapkan salam, sebagian ulama menyebutkan itu sudah masuk kategori dzikir. Jadi kalau mau masuk rumah sendiri baca salam, mudah-mudahan setan nggak ikut masuk. Jadi kalau sudah mengucapkan doa seperti ini, kufita, kamu dicukupi. Sudah, nggak kurang kalau udah dicukupi Allah. Wawukita, kamu dilindungi, dicukupi untuk meraih kebaikan, dilindungi dari keburukan. Apa yang kita cari? Bukankah hidup ya isinya cuma itu kan? Kita keluar rumah nyari apa coba? Nyari kebaikan kalau bisa, atau ingin menghindari keburukan. Sudah, nggak lebih dari itu sudah. Hidup itu ya isinya cuma itu. Maka dengan tawakal kepada Allah, kita akan dicukupi, kita akan dilindungi, terutama dilindungi dari setan. Nah, ini musuh yang paling bahaya. Jangan kira musuh paling bahaya itu perampok, penjambret atau orang kafir. Enggak, paling bahaya itu setan. Kalau orang kafir, perampok, penjahat itu masih kelihatan dan mereka hanya membahayakan harta atau nyawa kita. Sementara setan itu membahayakan hati kita, jauh lebih bahaya. Ya. Bisa jadi fisik kita masih kokoh, segar bugar, ya. Kemudian harta kita masih utuh, tapi hati kita yang sudah berubah. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang tadinya soleh tiba-tiba menjadi bermaksiat. Yang tadinya bertauhid tiba-tiba menjadi syirik. Nah, itu jauh lebih ganas itu serangan itu. Ya, kekalahan yang paling fatal itu. Ya, jangan merasa bangga ketika alhamdulillah selamat. Selamat dari apa dulu? Kalau selamat fisik antum, ya selamat alhamdulillah. Selamat harta antum, ya selamat alhamdulillah. Tapi ternyata hati antum enggak selamat. Ternyata sepanjang perjalanan dosa-dosa mata terjadi, dosa-dosa telinga, mulut terjadi, dosa-dosa hati banyak sekali. Nah, ini bahaya ini. Ini enggak selamat namanya. Ini tidak selamat. Makanya doa pagi petang ketika kita mohon kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, minta kesehatan pada badan, pada mata, pada pendengaran, itu artinya minta perlindungan dari sehat segalanya, enggak cuma sehat fisiknya.
termasuk sehat amalannya. Jadi diselamatkan dari dosa-dosa itu jauh lebih penting daripada selamat dari bahaya dunia. Karena dosa-dosa itu mengancam akhirat dan dunia juga. Tapi kalau yang namanya bahaya dunia, ya udah dunia doang. Dirampok paling hartanya, harta atau nyawa gitu kan. Paling dua-duanya, harta atau nyawa, sudah. Hati kita masih selamat. Asal tidak mengeluh, berkeluh kesah kepada Allah, tidak memprotes takdir dan sebagainya, tidak memprotes kebijakan Allah, kita masih selamat hatinya. Bahkan dengan adanya musibah bisa jadi orang lebih kuat tawakalnya kepada Allah, maka ini malah lebih meningkat imannya. Tidak sedikit orang yang meningkat iman gara-gara musibah ya. Makanya hati-hati dari bahaya setan. Ini musuh yang paling berbahaya. Kemudian faedah yang ke-9, ar-rahah an-nafsiyah, ketenangan jiwa, kenyamanan hati. Ini yang sering dicari orang, yang biasanya mereka nyarinya kepada psikolog, psikiater. Ya, mereka nyari apa sih? Ketenangan jiwa. Ini masih mending. Sebagian orang ingin tenang jiwa nyari hiburan. Ini salah besar. Ke tempat-tempat hiburan, salah besar. Itu bukan menenangkan jiwa itu. Jiwa semakin gersang, jiwa semakin sakit. Kalau orang ingin tenang justru malah ke tempat hiburan. Kemudian nanti tempat hiburan nggak dapat juga ketenangan jiwa, akhirnya narkoba, pelampiasan, khamr, pelampiasan. Karena memang jiwa manusia itu begitu, selalu dalam keadaan gelisah, selalu dalam keadaan gundah gulana, galau. Itu kondisi rata-rata jiwa manusia. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bertawakal. Kecuali orang yang beriman, karena orang beriman itu bertawakal. Kalau orang itu lemah iman, pasti dijamin, udah pasti itu jiwanya tidak pernah tenang. Walaupun senang ya, senang itu sesuatu yang sesaat, instan. Senang bisa bersenang-senang, bergembira, riang gembira itu sesaat. Tapi selepas acara selesai, senang itu bisa berubah menjadi penderitaan. Ya, naudzubillah min dzalik. Orang bersenang-senang saat berpesta saja, saat bergembira ria gitu, sedang berpesta pora, itu orang senang, sedang menikmati hiburan, itu orang bersenang-senang saat itu. Tapi selepas itu hati itu terasa hampa. Tidak sedikit ya, setelah orang itu berpesta-pesta kemudian bunuh diri. Setelah orang pesta-pesta kemudian bunuh orang. Itu karena ketidakpuasan pada jiwanya. Ya. Kalau ada anak bunuh orang tuanya sendiri, ketidakpuasan ada pada jiwanya, ada yang hampa pada jiwanya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka nggak tahu tawakal. Kalau mereka tahu ilmu tentang tawakal dan mempraktekannya, nggak akan terjadi seperti itu. Makanya ini berdasarkan penelitian dunia ya, dunia membuktikan bahwa angka bunuh diri terbesar justru di negara maju yang fasilitas lengkap, dan angka bunuh diri di negara miskin sedikit, yang Islam. Tapi di Timur Tengah angka bunuh dirinya paling kecil ya, termasuk juga di negara-negara Islam lah secara umum, angka bunuh diri paling kecil. Yang paling banyak seperti Jepang, itu negara maju, ekonomi kuat, politik juga kuat. Apa yang kurang? Iman yang kurang, tawakal yang kurang. Thailand juga di Asia Tenggara, Thailand paling tinggi bunuh dirinya. Apa yang kurang dengan Thailand? Iman ya, mereka penyembah Siddhartha Gautama banyakkan. Orang disembah, udah dianggap dewa. Jadi kebanyakan orang kalau memang tidak ngerti tawakal itu jiwanya nggak pernah tenang. Antum kalau ingin tenang jiwa, coba tawakal, praktekkan tawakal. Nanti kalau ada orang lain tidak tenang, antum ajari tawakal juga. Nggak usah datang ke psikiater, psikolog nggak usah. Antum jadi psikolog.
Antum jadi dokter jiwa. Tanpa antum sadari kalau antum punya ilmu tentang tawakal ini, antum jadi dokter jiwa. Ini betul. Jiwa itu tenang dengan tawakal. Mau apa lagi sih? Apa yang kita cari kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah lah yang menentukan jiwa kita tenang atau enggak tenang. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersama Allah, apa sih yang kurang? Akan selalu kosong jiwa ini kalau enggak diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dipenuhi rasa cinta dan harapan, rasa takut kepada Allah yang besar, pasti akan diisi yang lain. Cemas dengan ekonomi, cemas dengan politik, cemas dengan pertahanan, keamanan, ya. Wah, terancam di negara ini, mau diserang Cina, mau di ini, gitu aja udah bisa bikin orang stres. Terutama orang-orang yang memang berkecimpung di dunia keamanan atau di dunia politik dan sebagainya, kadang-kadang bisa stres dengan itu. Makanya serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ka'bah itu sering ada ancaman mau dibom, dinuklir bahkan sama Iran. Tapi santai saja orang Arab Saudi yang ada Ka'bah di sana, mereka santai. Dulu saya dengar cerita ini dari seorang guru yang Nasrani ketika SMA. Kenapa itu santai sekali Saudi? Saudi ini terlalu mengandalkan Tuhan. Ya memang begitulah tawakal, mau apa lagi gitu. Tawakal. Kalau antum yakin Saudi itu ada Ka'bah di sana dan Ka'bah itu milik Allah, ya sudah, Allah yang menjaga. Masih ingat dulu kisahnya kakeknya Nabi SAW. Ketika Abraha mau menyerang dengan pasukan gajahnya, kemudian apa? Kakeknya Nabi bukannya mengumpulkan orang mau menghadang pasukan gajah itu, ternyata datang hanya untuk menagih hartanya. Kamu kok ternyata nagih harta? Kenapa? Itu Ka'bah mau saya serang. Terserah. Onta milik saya, kalau Ka'bah milik Allah. Allah yang menjaga Ka'bah. Orang musyrikin aja yakin dengan itu, coba. Orang musyrik aja yakin dengan Ka'bah ini yang jaga tuh Allah gitu. Sudah, terserah Allah. Dan betul, memang Allah yang menjaganya gitu. Nah, itu contoh bagaimana kekuatan tawakal itu bisa membuat hidup itu tenang. Ya, itu skala besar maupun skala kecil. Yang kecil-kecil saja antum, itu hidup pasti hanya perkara kecil bisa membuat orang stres ya. Pekerjaan yang sepele gitu bisa bikin orang stres. Tuntutan dari bosnya, tuntutan dari kawannya, tuntutan dari keluarga, macam-macam, itu bisa membuat orang stres. Ya. Mau nikah misalnya dituntut harus ini, harus ini, harus itu. Nggak jadi nikah sekalian gitu. Putus asa. Bisa bikin stres itu. Jadi macam-macam urusan itu bisa bikin stres. Ya, makanya kita kalau nggak tahu ilmu tawakal bisa jadi bunuh diri. Qala Syekh hafizahullah, innal abda, sungguhnya hamba, mahmat takhada min asbabin, betapapun kuatnya dia mengambil sebab-sebab, segala sebab diupayakan, litahqiqi muradihi, untuk merealisasikan keinginannya, cita-citanya, ambisinya, fala budda an tabqa lahu ba'du thurat, maka pasti akan tersisa baginya sebagian lubang dan celah. Jadi nggak mungkin kita bisa mengumpulkan segala sebab sehingga lengkap. Pasti ada celah, ada kekurangan. Allati lam yasuddaha, yang belum ditutup. Wallati yakhsha an yatasallalu ilaihi al-fashal, dan yang khawatir untuk merembet kepadanya kegagalan. Wa adamul husuli ala muradihi min khilaliha, dan tidak menghasilkan keinginannya karena adanya lubang-lubang itu, kekurangan-kekurangan itu. Orang cemas, wah kurang nih, belum lengkap nih, kalah kita, gagal kita. Sering hal seperti itu membuat orang itu cemas. Walakinnahu mata ma tawakkala 'ala Allah, akan tetapi kapan dia bertawakal kepada Allah, wa 'alima anna Allah sayakfihi, dan dia tahu, yakin Allah akan mencukupinya, fi umurihi kulliha, dalam urusannya semuanya, lam yakhsha min tilka thuburat,
dia tidak khawatir dengan celah-celah itu. Dia tidak khawatir dengan lubang-lubang yang ada. Bahkan dia meyakini celah dan lubang inilah yang membuat dia bisa bertawakal kepada Allah. Kalau kekuatan yang dikumpulkan udah terlalu penuh, malah nggak bertawakal. Begitu yang terjadi seringnya. Kalau kita merasa udah kuat, kita udah banyak nih pasukan, malah nggak bertawakal. Tapi kalau merasa kurang ini, gimana nih, nah, gimana itu tawakal jadinya. Ya sudah, kekuatan Allah memang itulah penentunya. Ya, itulah yang paling kuat sebenarnya. Ya, jadi ketika dia serahkan urusannya kepada Allah, dia tidak khawatir lagi dengan celah-celah itu. Wa hasala ala rahatin nafsiyatin, dan akan dihasilkan ketenangan jiwa, kenyamanan jiwa, wartiyahil balin, dan kenyamanan pikiran. Sudah, pikiran tenang, jiwa juga tenang, sehingga tidak frustasi, tidak depresi, tidak stres, tidak kena gangguan jiwa. Tidak menjadi ODGJ, ya, orang dalam gangguan jiwa. Itu orang begitu tuh karena memang tidak tawakal. Hati-hati ya, siapa yang gagal tawakal itu bisa jadi ODGJ. Wa bitawakkul, maka dengan tawakul alallahi ya'manul insan, seorang akan merasa aman minal inhiyari anhiyarati an-nafsiyati wal asabiyati, dari keterpurukan jiwa dan saraf. Ya, kalau orang itu punya tawakal, jiwanya tidak terpuruk, sarafnya tidak lemah. Walau tanabbaha al-atibba'un nafsiyun, seandainya dokter-dokter jiwa itu sadar liahamiyati tawakkul, tentang pentingnya tawakul ini, laja'aluhu min ahami ilajatihim, pasti mereka akan menjadikan tawakul ini obat terpenting. Cuma banyak dokter jiwa yang tidak menyadari ini. Ya, banyak dokter jiwa yang tidak menyadari ini. Bahkan ada sebagian dokter jiwa, dan ini banyak dijadikan sebagai pelatihan-pelatihan, ya. Banyak ada pelatihan-pelatihan untuk tips bahagia atau tips sukses dalam bisnis dan sebagainya. Itu ada biasanya istilah pasrah. Sudah hidup itu pasrah. Kadang-kadang kita nggak tahu pasrah ke siapa gitu. Kadang ada juga yang pasrah ke alam. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada seorang motivator yang mengatakan doa itu adalah bentuk kepasrahan kita kepada alam. Saya dengar itu ceramah di masjid di Batam ini. Ceramah Ramadan. Kok gitu? Dia menerjemahkan doa gitu. Doa itu adalah bentuk kepasrahan kita kepada alam. Jadi ketika kita berdoa itu akan naik pancaran dari jiwa kita yang akan diterima oleh seluruh alam ini. Ngawur kali ini, orang nggak percaya Tuhan. Ini bahaya nih. Jadi doa katanya pengungkapan dari kita untuk disampaikan kepada alam, nanti alam akan merespon. Ini bahaya sekali nih seperti ini. Mau diilmiahkan tapi akhirnya justru menjadi orang ateis kalau kayak gitu. Ateis kan gitu, Tuhannya itu alam, itu orang ateis. Ya. Bukan berarti nggak percaya dengan Tuhan, ya. Artinya bagi ateis ya alam inilah segalanya gitu. Udah, alam ini yang ngatur alam itu sendiri gitu, nggak ada yang lain gitu. Itu bagi orang ateis. Seperti itu nih, bahaya doa dikiranya berdoa kepada alam, pasrah kepada alam. Ini nggak boleh, ya. Hati-hati dengan itu. Makanya kalau antum Islam, antum ngerti ajaran seperti itu tuh membuat kita kufur justru. Kita ini tawakal itu kepada Allah, pencipta alam, bukan kepada alam, ya. Pasrah itu kepada pencipta alam, bukan kepada alam. Dan itu ada bukunya, ya. Saya pernah lihat bukunya orang itu ceramah, saya cari terus namanya siapa, saya cari, ternyata punya karya tulis. Ini bahaya sekali, Masya Allah. Kemudian jadi kalau dokter jiwa itu tahu, mereka akan menjadikan tawakul ini merupakan resep tercanggih, ya, resep terhebat untuk mengobati segala gangguan jiwa sebenarnya. Makanya antum nggak usah
tinggi-tinggi sekolah tentang jiwa, antum udah punya resep tercanggih ini. Ya, tinggal bagaimana antum mengolahnya. Ketika antum melihat ada orang depresi, stres, dekati melalui jalur tawakul. Tawakal, ajarkan tentang tawakal, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu pasti masalah itu berkaitan dengan jiwa. Semua masalah akan merembet kepada jiwa. Masalah apapun dari masalah eksternal itu masuk ke internal, ke jiwa kita gitu. Masuk ke pikiran kita. Nah, itu pikiran yang enggak kuat akhirnya stres itu tadi. Bisa bunuh diri. Merasa sempit sudah, bumi udah sempit, semua orang udah nggak peduli lagi sama aku, semua orang membenciku, untuk apa aku hidup? Begitu, itu orang yang akhirnya bunuh diri. Aku tidak bisa hidup tanpa dia, ya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini perkataan-perkataan orang stres. Gejala stres sudah muncul itu, orang-orang yang sulit move on gitu. Nggak bisa melupakan dia, masya Allah. Lupa sama Allah gampang banget, melupakan dia ini nggak bisa. Ini orang-orang ada gejala penyakit jiwa di situ. Ini penyakit jiwa kayak gitu. Gimana? Antum kok pasrahnya ke orang gitu, pasrah ke cewek yang siapa dia, nggak kenal antum juga. Kok bisa-bisanya antum pasrahkan hidup kepadanya gitu? Bisa apa dia? Hanya gara-gara cantik? Kecantikan bisa membuat kamu bahagia gitu, masya Allah, luar biasa. Ini stres ya, penyakit jiwa itu udah gangguan jiwa itu. Makanya begitu sudah saking jatuh cintanya kepada seorang gadis yang cantik jelita menurut pandangan matanya ya. Kita katakan pandangan matanya, belum tentu pandangan mata orang. Orang kalau udah jatuh cinta itu buta kan. Kemudian udah saking jatuh cintanya gitu, ternyata bertepuk sebelah tangan itu udah mulai stres. Ternyata lagi dia udah dilamar orang, ternyata lagi udah menikah, selesai. Ya, makanya kasihan orang-orang yang jiwanya itu terdampar kepada makhluk, jiwanya itu pasrahnya kepada makhluk. Ini jiwa-jiwa yang lemah, banyak orang punya jiwa lemah. Nanti ketika stres datangnya ke psikiater, ke psikolog. Sama psikolog dinasihati macam-macam, dikasih nasihat-nasihat yang enggak ada kaitannya dengan tawakal. Ini bahaya. Kalau dengan tawakal ketemu betul, tenang langsung, selesai perkara. Mau apa kita? Hidup ini udah diatur sama Allah. Kita ini ya cuma menjalani aturan Allah saja gitu. Tenang kalau seperti itu. Itulah kehebatan tawakul. Tapi kalau nggak ketemu ilmu tawakul ini, betul-betul akan terombang-ambing oleh berbagai penyakit ya. Penyakit jiwa itu banyak, dan penyakit jiwa pasti akan merembet kepada fisik, pasti. Orang yang jiwanya lemah itu pasti apa? Fisiknya ikut lemah, antibodinya lemah. Kalau masih ada corona, kena corona tuh. Ya. Kalau nggak corona ya flu, macam-macam virus, masih banyak yang lain. Nggak cuma virus, penyakit lain banyak sekali. Makanya antum pelajari ya, setiap penyakit itu kan sebabnya banyak. Satu penyakit kadang sebabnya ini. Pasti di situ ada stres, gangguan jiwa, pasti ikut andil dalam menyebabkan penyakit. Di antaranya orang tiba-tiba sariawan, itu ada gangguan jiwa. Tiba-tiba flu, ada gangguan jiwa. Tiba-tiba sakit perut padahal nggak makan apa-apa, oh berarti kelaparan ya. Pokoknya kalau nggak ada gangguan fisik yang jelas, itu jiwa gitu. Kenapa ya kok tiba-tiba sakit, kenapa tiba-tiba sariawan ini? Ada gangguan jiwa gitu. Itu cepat kita koreksi ya, kita deteksi cepat. Kalau kita tahu gejala ya, tahu sebabnya, itu ngobati sesuatu itu cepat. Makanya orang yang jiwanya sehat itu cenderung tidak sakit. Kalau sakit paling sakit fisik karena benturan, kecelakaan, itu jelas itu penyakit yang memang nggak bisa dihindari. Tapi penyakit-penyakit yang bersumber dari jiwa itu relatif tidak ada. Kalau orang betul-betul punya tawakal, ya paling dengan fisik dikuatkan dengan olahraga tentu. Menguatkan mental itu dengan olah jiwa. Olah jiwa apa? Tawakal diantaranya. Orang kalau dekat dengan Allah jiwanya sehat. Nanti tinggal menyehatkan fisik ya olahraga.
mengatur makan. Makanya ngatur makan pun diatur oleh agama. Kata Allah, Pak, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Jadi kita harus makan, kalau nggak makan sakit. Harus minum, kalau nggak minum sakit. Tapi jangan berlebihan, kalau berlebihan sakit juga. Nah, itulah Islam mengatur kesehatan kita. Masya Allah, luar biasa ya. Orang kalau mengamalkan agama ini insya Allah akan selalu sehat ya. Seandainya sakit, ya itu juga takdir, tidak masalah. Sakit ya berobat. Islam juga ngajari obat-obatan. Dalam Islam juga ada madu, ada batu sauda, ada bekam, macam-macam. Makanya betul kalau orang itu mengamalkan agama ini dengan baik, nggak terlalu sibuk dengan masalah kesehatan, insya Allah. Kesehatan itu mudah ya. Kesehatan itu mudah asal betul kita menjalani agama ini dengan baik ya. Olahraga juga perlu ya. Olahraga juga bagian dari ajaran Islam, jangan dikira tidak ya. Olah fisik itu bagian dari ajaran Islam. Maka hidup itu yang paling membuat kita nyaman dan bahagia sebenarnya ketika jiwa kita itu tenang. Kuncinya pada jiwa ya. Makanya orang dalam gangguan jiwa itu adalah orang yang kita bisa lihat secara langsung gimana sih efek dari jiwa yang tidak sehat. Itulah contohnya sakit jiwa. Nanti sakit fisik sebenarnya itu ada hubungannya dengan jiwa. Makanya tanya kepada peruqyah atau dokter bahkan secara umum, itu kalau ada orang sakit itu kalau ditelusuri ada masalah jiwa, ada masalah latar belakang. Kalau yang ngerti Tibun Nabawi juga gitu ya, ini orang masalah di sini, oh ini berarti ada masalah, mungkin dia pemarah ya. Nah itu penyakitnya biasanya darah tinggi, jantung, kolesterol, pemarah, ada kaitannya. Yang gampang sedih ini menyerang ke liver dan sebagainya, yang gampang takut, yang gampang, ini kaitannya dengan jiwa semua ya. Dulu kita belajar Tibun Nabawi begitu, semua penyakit hubungannya dengan jiwa semua, memang dengan jiwa semua. Maka dari itu apa? Obatnya sebenarnya tawakal. Kalau orang punya tawakal, insya Allah sehat ya, lahir batin. Kemudian walau kana haula'i al-muntahirun, seandainya orang-orang yang mau bunuh diri itu tawakkalu 'ala Allah, mereka mau bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan tawakul yang sebenar-benarnya, lama laja'u ilal intihar, mereka tidak akan mengambil langkah bunuh diri sama sekali. Wala aukalu amrahum ilallah, dan niscaya mereka akan menyerahkan urusan mereka kepada Allah azza wa jalla, wa aslamu anfusahum ilaihi, dan menyerahkan diri-diri mereka kepadanya. Radina biqadaihi wa qadarihi, ridho dengan ketetapan Allah dan qadarnya. Nah itu orang yang tawakal tuh begitu ya, ridho, sudah ridho, apapun yang Allah ambil ridho, apapun yang Allah berikan ridho. Jadi puas kalau hidup seperti itu, batin itu puas, batin itu tenang, nyaman, sudah gak ada masalah insya Allah ya. Kalau stres itu jauh, maka penyakit juga jauh. Kemudian faedah yang ke-10, ba'tsul azimah 'alal amal, membangkitkan tekad untuk beramal. Jadi kalau orang tawakal dengan benar tawakalnya, dia bukan menjadi pemalas ya. Orang pemalas itu justru orang yang tawakalnya itu lemah. Kalau tawakal kuat, semangat bekerja, semangat beramal, semangat beraktivitas, tidak mandek, tidak stagnan, tidak statis, dia dinamis orangnya, energik, semangat. Tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sana, di sini, urusan banyak ya. Artinya apa? Semua bisa dilakukan dengan baik. Itu orang yang kuat tawakalnya. Makanya antum bisa lihat, ada misalnya biografi seorang ulama besar gitu, dia punya kegiatan menjadi ketua ini, ketua ini, ketua ini, ketua ini, ketua ini. Kok bisa ditangani semua? Ya begitu memang, orang energik tawakalnya tinggi, insya Allah bisa begitu. Jadi orang-orang hebat itu orang-orang yang tawakalnya kuat ya. Tapi hebat masalah akhirat nih, kalau masalah dunia belum tentu. Bisa jadi kalau orang hebat dunia itu karena memang pasrahnya ke dunia kuat, bisa jadi gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul bisa aktivitas akhirat ya, banyak urusannya, itu insya Allah karena memang kekuatan tawakalnya tinggi. At-tawakkul 'ala Allahi yab'atsu fil qalbi al-hamas,
Jadi tawakal di hati itu membangkitkan, tawakal pada Allah membangkitkan di dalam hati hamas, semangat, hamasah, semangat yang tinggi, wal azimah, tekad yang kuat, lil amal, untuk beramal, berbuat, bekerja dan beraktivitas. Lianna fihi fathan li babil akhdhi bil asbab, karena dalam tawakal itu adalah pembukaan terhadap pintu mengambil sebab. Orang dikatakan bertawakal kalau dia apa? Mengambil sebab. Kalau nggak ambil sebab bukan tawakal, tapi tawakal, pura-pura tawakal namanya. Mengambil segala sebab yang diizinkan secara syar'i. Wa indama yafhamu almar'u, ketika seorang itu faham at-tawakkul fahman sahihan, tentang tawakul ini dengan pemahaman yang benar, yantaliqu lil amal, dia akan bergerak, dia akan meloncat untuk beramal. Intilak ini meloncat gitu, menggambarkan begitu semangatnya untuk beramal gitu. Dia akan bangkit dan beramal. Wa ya'khudhu bil asbab, dan mengambil segala sebab. Wa hadza fihi tashji' 'alal intaj, maka di sini akan menjadi penguat, pendorong, motivasi untuk produktif, untuk memproduksi sesuatu. Ada produksi dalam hidupnya, itu produktif menghasilkan produk-produk yang bernilai bagi diri, bagi orang lain, bagi agama, bagi negara dan bangsa. Produktif. Ada pencapaian-pencapaian yang diraih. Itu orang yang tawakal. Kalau orang yang lemah tawakal itu khumul, malas, minder. Orang minder itu nggak tawakal. Kalau orang tawakal itu nggak ada minder nggak ada, pesimis nggak ada. Itu orang tawakal, kuat. Jadi orang yang optimis pasti semangat kerjanya tinggi, etos kerja itu tinggi, semangat berkarya itu tinggi, punya program-program, proyek-proyek segala macam, proyek akhirat terutama. Itu akan banyak dia tekuni, dia lakukan, tapi sebatas kemampuan. Tetap kalau secara kemampuan dia merasa nggak kuat nih. Orang-orang di bawahnya gimana nih, nggak bisa nih, mustahil. Orang yang bertawakal mengatakan ada Allah, nggak ada yang mustahil. Itu orang bertawakal. Makanya senang kita kalau punya pemimpin yang tawakalnya kuat. Bawahan itu melihatnya, nggak bisa nih. Secara akal nih nggak bisa nih. Secara matematika nggak masuk ini. Secara perhitung-hitungan ini nggak masuk ini. Itu kan perhitungan kita. Matematika Allah itu lain gitu. Makanya saya takjub dengan sebagian orang yang saya kenal dengan baik. Itu pernah mengatakan, ngobrol gitu dengan sesama pemimpin pesantren. Kalau saya belum punya 1000 cabang belum siap mati gitu. Pengen punya 1000 cabang, masya Allah. Ini cita-cita besar. Terus beliau mengatakan, ini yang saya ambil kesimpulan ini. Beliau bilang apa? Kalau kita lemah, Allah kan kuat. Nah gitu sudah. Itulah kuncinya, tawakal. Kalau kita lemah, kita kayaknya nggak mungkin ini. Allah kan kuat. Gitu. Jadi itulah orang yang bertawakal. Nah itulah faedah berikutnya. Al-izzu wal ghina an-nafsi. Orang yang bertawakal, dia akan memiliki izzah, keperkasaan. Jadi menjadi orang perkasa, menjadi laki-laki perkasa, bahkan wanita perkasa, hebat, kuat gitu, aziz. Kemudian ghina, kaya jiwa, nafsi kekayaan jiwa. Dia punya kekayaan jiwa, dia nggak miskin jiwanya. Makanya orang yang minder itu karena nggak punya izz. Orang yang pesimis itu nggak punya izzah di dalam hatinya. Kalau orang punya izzah, punya kepercayaan diri, percaya diri tapi nggak sampai GR gitu, itu diukur tengah-tengah. Karena orang kalau percaya diri kelewat bisa GR, bisa sombong. Nggak percaya diri bisa minder, rendah diri jadinya. Makanya percaya diri itulah orang yang bertawakal. Fal muslim, maka seorang muslim mata tawakkalu 'ala Allah ta'ala, kapan dia bertawakal pada Allah taala, wa aslama amrahu, dan menyerahkan urusannya kepada Allah lillah, ahassa bil izzi, dia akan merasakan apa? Keperkasaan, kekuatan. Li'annahu ya'tamidu 'ala Allahil aziz. Kenapa bisa merasa itu? Karena dia bersandar kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Backingnya tuh Allah gitu loh. Siapa yang lebih perkasa daripada Allah? Siapa yang bisa melawan Allah gitu? Siapa yang menandingi Allah? Kalau yakin dengan itu, dia menjadi orang paling kuat. Kalau kita lemah, Allah kan kuat gitu.
Allah Maha kuat. Kama annahu yastaghni 'anin nasi, sebagaimana dia merasa tidak butuh kepada manusia, merasa kaya dari manusia. Dan kaya hakiki itu kaya, Allah Maha Kaya itu artinya apa? Nggak butuh siapapun, nggak butuh apapun, itulah Allah. Makanya manusia juga gitu, orang yang paling kaya, orang yang nggak butuh apa-apa lagi, dia hanya butuh kepada Allah, nggak butuh kepada makhluk, itulah orang yang paling kaya. Nah itu orang bertawakal, kalau nggak tawakal nggak bisa. Makanya orang paling kaya di dunia ini orang yang paling kuat tawakalnya, orang yang paling qanaah karena dia paling tawakal, orang yang bisa ridho hidupnya karena dia bertawakal. Jadi ridho dan qanaah itulah harta paling tinggi, kekayaan paling tinggi. Ya, orang paling kaya adalah orang yang paling qanaah. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya hati yang qanaah, kamu dengan raja dunia sama aja. Sama, raja dunia memiliki dunia gitu, dan itu nggak ada sebenarnya. Antum nggak punya apa-apa, sama dengan raja dunia itu. Kenapa? Karena qanaah itu udah nggak butuh lagi mau apa. Orang udah menguasai dunia, mau nyari apa? Nyari planet Mars gitu. Wah udah kuasai nih bumi, mau nyari apa lagi? Mars gitu. Enggak, udah. Kalau udah bumi ya udah selesai, udah nggak butuh apa-apa lagi gitu. Itu contoh ya. Kalau orang betul punya qanaah, maka dengan raja dunia udah sama, karena udah sama-sama apa? Nggak butuh apa-apa lagi, udah mentok gitu. Kebutuhannya udah mentok kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah lah yang menjadi harapannya, hanya Allah yang menjadi tujuannya. Sudah nggak butuh lagi kepada manusia, nggak butuh lagi kepada dunia. Dia nahu mustaghnin bil ghani, karena dia mencukupkan diri dengan yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak butuh manusia karena dia mencukupkan diri dengan Allah semata. Itulah orang yang aziz, yang perkasa, orang yang paling kuat, orang yang paling kaya adalah orang yang bertawakal. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi," siapa yang bertawakal kepada Allah, fa innallaha azizun hakim, maka sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Perkasa itulah kekuatan. Jadi orang yang bertawakal dia akan ikut kuat karena bersandar kepada yang maha kuat. Dia ikut perkasa karena bersandar kepada yang maha perkasa. Dan Allah itu al-hakim, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mungkin Allah zalim kepada siapapun. Kalau kita sudah pasrah kepada Allah, Allah nggak mungkin menelantarkan kita. Ini serius, ini harus kita yakini. Kalau nggak yakin memang nggak bisa. Tawakal itu pangkalnya dari keyakinan, thiqah billah, percaya kepada Allah. Nah nanti pada bab berikutnya ya, tawakul itu adalah ilmunya hati dan amalnya hati. Ilmunya hati itu diantaranya apa? Yakin dengan Allah Ta'ala, percaya sama Allah Ta'ala, seakan-akan nggak percaya kalau sama yang lain. Tenang ya, udah kamu kalau butuh apa-apa serahkan pada saya. Ah nggak percaya, dalam hati itu nggak percaya. Saya lebih percaya kepada Allah. Jadi kalau dijamin sama orang malah nggak percaya gitu. Itu orang tawakal. Kalau orang dijamin orang, oh tenang, saya udah tenang, saya sudah punya asuransi, saya sudah punya kawan banyak, saya sudah punya backing orang-orang hebat. Itu kadang merasa tenang begitu. Itu orang nggak bertawakal ya. Makanya orang yang paling kuat tawakalnya justru orang yang merasa tidak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa kecuali Allah semata. Itulah orang yang paling kuat tawakalnya. Jadi menjadi orang yang paling miskin, menjadi orang yang paling tidak terkenal, menjadi orang yang paling pokoknya di mata manusia lemah gitu, nggak berdaya, sering diinjak-injak orang, itu justru bisa jadi malah mudah untuk tawakal. Makanya Nabi mengatakan, inna minan nas, di antara manusia ada yang kalau mengetuk pintu ditolak, kalau melamar ditolak, kalau memberi syafaat nggak diterima. Tapi apa? Lau abarra 'alallahi lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan. Di antara manusia ada yang begitu. Di mata manusia nggak ada nilainya sama sekali, tapi di sisi Allah nilainya luar biasa. Kekuatan apa itu? Tawakal. Kekuatan tawakal. Ya. Makanya jangan remehkan orang-orang lemah, karena justru merekalah yang punya tawakal. Nabi sampai bilang begini, ketika pasukan menang dalam perang, mereka merasa, oh kita hebat ya. Kata Rasulullah, wahal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian?
kakek kalian, nenek kalian, istri kalian, anak-anak kecil kalian yang ditinggal, yang gak ikut perang, orang-orang lemah itulah yang membuat Allah menolong kalian. Bukan karena kekuatan kalian, tapi Allah yang memenangkan kalian. Dengan sebab apa? Doa-doanya orang yang lemah itu. Jangan meremehkan orang lemah ya. Makanya orang kuat, orang hebat itu orang yang peduli terhadap orang-orang yang lemah. Siapa yang meremehkan orang lemah, siap hancur ya. Siap akan hancur dunia apalagi akhirat. Maka kuatkan tawakal pada Allah, dan kekuatan tawakal pada Allah itu biasanya menjadi maksimal ketika kita sudah merasa lemah, tidak berdaya sedikit pun, nggak punya pembela siapapun di dunia ini, nggak punya apapun, itu biasanya tawakal justru lebih kuat. Wa qad jaa bismil aziz, Allah mendatangkan dalam ayat ini dengan namanya Al-Aziz ba'da tawakkul, setelah tawakal, isy'aran bi anna man tawakkal alaihi azza bihi. Ini sebagai isyarat bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan perkasa dengannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah dia akan kuat dengannya, dengan Allah azza wa jalla. Walam yada' bistijaratihi bihi, dia tidak akan lemah, tidak akan rendah dengan meminta perlindungan kepadanya, dengan bernaung kepadanya, dia pasti akan kuat ya. Maka siap-siaplah menjadi orang hebat ketika Anda betul-betul bertawakal pada Allah. Ketika Anda enggak hebat-hebat, itu bukti ketika itu Anda memang masih lemah dalam tawakal. Sudah, begitu saja perhitungannya ya, rumusnya itu begitu saja. Kalau Anda bertawakal, siap-siap menjadi orang hebat. Kalau Anda enggak hebat-hebat, itu berarti Anda belum bertawakal. Itu rumusnya. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.